Siapa yang tidak cerdas, obatnya ada kalau pengen cerdas. Ayat ini bunyinya yang pertama, Innallah. Kalau kamu sudah bisa baca innallah di dalam Al-Quran, kalau dikumpulkan innallah, 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 baca yang benar, bisa setengah juz innallahnya. Artinya kalau sudah bisa baca satu dengan benar, setengah juz Al-Quran sudah bisa. Itu makanya takrir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya Nabi Muhammad benturkanlah sesama orang zalim zalimin, selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Wala Nabi sahabat penuh rahmat selamat. Ya. Kita sekarang sudah memasuki akhlak kepada Allah pada sisi ancamannya. Ya, akhlak kepada Allah itu yang pertama kemarin mengakui, meyakini kebesaran dan kemahaan Allah. Lalu kemudian merasakan segala karunia Allah. Berikutnya janji-janji Allah, di mana kesuksesan orang yang dekat sama Allah menjadi urusan Allah. Kalian urusannya cuma dekat saja sama Allah, keberhasilan dan kesuksesannya Allah yang akan atur. Nah, itu mesti ditanamkan dalam hati kita sebagai seorang santri. Nanti Allah yang akan memilihkannya. Kalian mungkin ada yang jadi PNS, amin. PNS nggak berhasil, tapi menjadi profesi lain. Itu Allah yang memilihkannya. Jadi nanti kalian ada yang dipilihkan oleh Allah. Ada yang mungkin jadi kades, amin. Abah doakan nanti jadi anggota DPR kalian, amin. Nah, kalau ada yang jadi dokter, dipilihkan apa saja oleh Allah, terima. Ini ya, maksudnya janji Allah tadi ada di antaranya yang dipilihkan untuk kita. Yang penting kamu dekat saja deh sama Allah, rajin sholat, baca Quran, beradab sama orang tua, beradab sama guru. Lalu sedikit banyak, manakala tahu ini haram, tinggalin.
Manakala kamu tahu ini halal, lakukan. Nanti ada yang dipilihkan oleh Allah. Allah pilihkanlah. Dengerin. Karena kita akan masuki ancaman Allah. Kita akan melewati janji Allah. Hidup nih ya, pengennya kita disukseskan oleh Allah. Jangan sukses sendiri. Jangan sukses oleh sendiri. Kalau sukses oleh sendiri tidak sukses kalian. Tapi disukseskan oleh Allah. Ini namanya modal langit. Modal langit. Orang miskin sekalipun kalau sudah punya modal langit, melejit. Rasulullah dewean menegakkan risalah di tengah-tengah orang jahiliyah yang tidak punya rasa pri kemanusiaan, tapi Rasulullah menang karena pakai apa? Modal langit. Ada dulu di Mazra'illah, di Arisalah, dokter langit ya. Yang dilantik menjadi dokter langit ya Kak Fahmi. Ini Abah Haji nih, nak meyakinkan aja gini ya, meyakinkan kalian. Abah Haji ini sebenarnya sakit. Sakitnya berat. Disebut orang osteoporosis. Lutut, masalah lutut. Abah Haji sudah berobat. Kemana berobatnya? Lubuk Linggau. Seluruh dokter yang ada kaitannya, yang ada kemampuannya, yang ada jalur yang ada jurusannya di bidang lutut melutut, Abah Haji hubungi. Ini Abah Haji lagi bicara masalah langit. Dokter langit. Kalimat terakhir dari dokter, terpaksa harus dioperasi ya Abah Haji. Pak Kiai ini mesti dioperasi. Nah memang nggak ada obat, memang nggak bisa diobati karena penyakit ini nggak ada obatnya. Wah, kalimat itulah yang menyebabkan Abah Haji berontak. Kok penyakit nggak ada obatnya? Kata Rasulullah, likul lidai dawa. Setiap ada penyakit ada obatnya. Kalau bukan obat di dunia, ada obat dari langit, bahasanya begitu. Abah Haji buka-buka kitab Tibbin Nabi, Abah Haji buka kitabnya ya. Kemudian kitab karangan Santo Abah Haji buka juga. Ternyata untuk obat, termasuk obat kecerdasan, siapa yang tidak cerdas, obatnya ada kalau pengen cerdas ya. Satu, berbakti kepada orang tua. Satu ini. Yang kedua, takzim sama guru. Yang ketiga, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Banyakin baca Quran, banyakin sholawat, maafkan semua orang yang dianggap salah oleh kita. Itu dokter langit. Jangan menganggap orang salah, tapi kita sajalah yang salah. Ditambah lagi dengan yang lain. Apa itu? Kata Rasulullah, tadawu bil istighfar. Berdoalah kamu dengan istighfar. Ayo berobatlah kamu dengan istighfar. Kita banyakin istighfar. Tadawu bi zikrillah. Berobatlah kamu dengan zikir kepada Allah. Abah Haji bisa baca Quran, alhamdulillah. Abah Haji punya wirid, alhamdulillah. Diamalin oleh Abah Haji tuh.
untuk ngobat ini. Terakhir, tadawu bis shadaqah, berobatlah kamu dengan sedekah karena Allah. Abaji perintahkan Umi, coba berjalan dengan teman, cari ada anak yatim di sini ada berapa. Kalau bisa 70 orang yang anak yatim nggak masalah, kelilinglah, diketemukan, tapi tidak nyampe 70 itu susah nyarinya. Alhamdulillah. Nih sekarang Abah Haji buktikan. Tadinya Abah Haji nih pakai kursi roda yang ada mesinnya tuh, jalan 30 meter saja nggak bisa, sholatnya di kursi itu lah. Berkat ada kekuatan langit, bahasa Abah Haji nih ya, Abah Haji bisa nah tuh. Udah bisa, masih bisa sedikit-sedikit ngelatih silat Paku Banten. Menges. Tidak lah ya. Jadi anak-anak ya, kita masuki ancaman Allah, tadi janji Allah. Tapi kalau kalian sudahlah tidak cerdas, sudahlah kalian punya teman-teman yang membuat kita jadi tidak bagus, kalau kamu tidak ada dekat kepada Allah, hati-hati. Ketidakcerdasan kita itu tidak seberapa, tapi pengaruh kawan ini yang luar biasa. Kalau dia baik, terbawa kita baik. Kalau dia buruk, laksana binatang buas. Kawan yang tidak baik itu, hati-hati. Ya rubat battar budaz marubat bihaqqi baqallahus somad. Demi Allah yang maha somad, bukan Ustaz Somad, yang maha somad, maha gagah, maha terpuji. Kawan yang nakal itu, kawan yang durhaka, kawan yang tidak tertib, itu lebih berbahaya dibandingkan binatang buas yang berbisa sekalipun. Itu catat itu. Kaget. Abah ulangi lagi. Kawan yang durhaka, kawan yang nakal, kawan yang suka mempengaruhi kita ke arah keburukan, demi Allah yang somad, lebih berbahaya ketimbang binatang buas yang berbisa. Kamu harus menjauh itu. Kamu harus tinggalkan dia kalau kamu pengen sukses. Lebih baik kamu dekat kepada Allah, rajin sholat. Mudah-mudahan kalian dapat janji Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Amin. Sekarang kita masuki waspada ancaman Allah. Salah satunya, lihat surat An-Nisa ayat 116. Nanti kalian tulis. Sekarang catat dulu An-Nisa ayat 116. Jadi PR dari Abah Haji seminggu sekali ada. Di rumah tulis ya. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca dengan semangat, bersuara. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma
1, 2, 3. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu ya, walaupun satu ayat tapi dibaca dengan benar, panjangnya, pendeknya. Ayat ini bunyinya yang pertama, Innallah. Kalau kamu sudah bisa baca innallah di dalam Al-Quran, kalau dikumpulkan innallah, 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 baca yang benar, bisa setengah juz innallahnya. Artinya kalau sudah bisa baca satu dengan benar, setengah juz Al-Quran sudah bis. Itu makanya takrir watik, kamu harus sabar, jangan jengkel sama guru kamu nggak dapat nanti ilmunya. Diulang lagi, kapan tamatnya, kapan khotamnya. Kita tidak perlu khotam, yang perlu adalah tamat, bacaan sempurna. Innallaha, abaji terjemahkan dikit, sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, adalah dia tidak akan mengampuni, tidak akan memberi ampun untuk yang memusyrikan, yang mensekutukan dengannya. Wa yaghfiru, dan ia akan mengampuni maduna dzalik, selain daripada musyrik, liman yasha, untuk orang yang ia kehendaki. Wa may yusyrik, dan barang siapa yang ia menyekutukan dengan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh benar ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat dalam, yang sangat jauh. Artinya kita diancam oleh Allah untuk tidak mendapat ampun, na'udzubillah, dikarenakan kita mensyirikkan Allah. Urayanya lebih luas nanti minggu depan insyaallah. Tapi dosa selain musyrik, maduna zalika, akan diampuni. Tapi lima yasha, bagi orang yang dikehendaki. Siapa yang mencoba-coba tidak sholat, bisa diampuni kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, sampai mati dosa sholat dibawa. Na'udzubillah. Orang kalau banyak dosa, apa katanya? Ma waqa'al bala illa bidzambin, tidak akan jatuh musibah bala kecuali dikarenakan dosa. Banyak dosa tidak sholat, otak kamu tidak cerdas. Kita tengok di TV banyak orang-orang yang bergelar sampai ke doktor, tapi tidak cerdas karena dia tidak sholat, dia tidak beriman. Melangkahnya salah saja. Saya kira ini saja dulu dari Abah Haji, karena udah lewat 5 menit. Tadi masih kelewat ya, karena kita nih hujan tadi ya, karena hujan dan kita jamnya cepat. Maafkan Abah Haji, mudah-mudahan jadi peringatan buat kalian. Rebut janji, kita harus merebut janji, dan kita harus lari dari ancaman. Merebut janji dengan mentaati perintahnya, lari daripada ancaman Allah dengan menjauhi. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad
Kita tutup dengan doa akhir majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.